Ayo, kebenaran kenapa Najwa Shihab tidak pernah berani berkomentar tentang Anies Baswedan? Kalian cek di mata Najwa, pernah nggak dia komentar tentang Anies Baswedan? Sampai akhirnya Najwa Shihab diberhentikan programnya karena sudah tidak netral. Paham nggak kalian? Stres aja gue masih ditonton sama lu. Coba. Ya kan Anies nggak ada masalah, pala lu meledug. Nggak ada masalah berapa banyak dia menghambur-hamburkan uang negara, which is itu ada uang gue juga di dalamnya untuk bayar pajak. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Tapi untuk saudara kita yang munafik tadi, 13 ayat dari mulai ayat 8, 9, 10 sampai 20 Al-Baqarah itu untuk mereka semua. Kenapa kita terkejut sekarang mereka banyak? Mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita? Satu posting saya dibantainya 20 Pak Ustaz. Jangan heran, kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa. Yang mukmin 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Untuk mereka 13 ayat. Siapa mereka? Munafik. Diambil dari kata nafaq, lobang. 2 lobang dalam tanah. 1 lobang masuk, 1 lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut. Cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanah, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda, bersama, ngobrol ila syayatinihim dengan setan-setan mereka. Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian, setan, munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, binari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahannam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fidarkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahannam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah. Semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini. Namanya tak layak disebut dalam masjid yang suci, yang agung, yang mulia, yang hebat ini. Naik dia, makin muncul saudara-saudara kita yang muslimah mulai diejek di supermarket. Kami akan gantung ente dengan tali jilbab ente nanti. Jangan kalian lagi sholat di masjid, tutup masjid kalian. Selama ini mikrofon tak boleh keluar. Sabar, hari ini bukan cuma mikrofon tak boleh keluar, pintu harus terkunci, tutup. Yang naik satu sisi dia menjadi tekanan yang luar biasa. Orang-orang beriman tak pernah melihat itu sebagai tekanan. Orang beriman ketika mendengar berita itu makin bangkit adrenalin jihadnya, makin bangkit semangatnya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Bilal bin Abi Rawah, yang pernah dihadapi Sumayyah, ditikam jantungnya oleh Abu Jahal, perempuan pertama mati syahid Sumayyah.
membangkitkan keimanan. Siapa yang gentar hatinya menerima berita ini, siapa yang datang takutnya, tak layak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masih ada takutnya. Orang beriman habis sudah takutnya itu. Takutnya hanya diperuntukkannya, aku takut mati su'ul khatimah, aku takut mati dalam keadaan ditarik nyawaku tidak mengucapkan la ilaha illallah. Takutnya sudah habis. Aku takut ketika kulit terbakar, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit itu terbakar, hangus, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Tak tersisa lagi takut untuk musuh, karena takutku sudah habis. Takut mati dalam keadaan sakratul maut, su'ul khatimah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nikita Mirzani sindir Najwa Shihab hingga seret Anies Baswedan. Netizen geram, gak usah sok, gak laku jadi artis ya begini. Aktris cantik Nikita Mirzani kembali membuat kontroversi setelah memberikan komentar pedas pada Najwa Shihab di media sosialnya. Ia lemparkan sindiran keras pada Najwa Shihab tepat setelah mengkritik kasus Ferdy Sambo. Menurutnya, Najwa hanya sibuk mengurus kasus Sambo dan oknum-oknum polisi dan seakan menutup telinga dengan kasus Anies Baswedan. Giliran bahas kasus Anies tidak menggebu-gebu. Sambo mau digiling kek, hukum mati kek, bukan urusan Mbak Najwa. Nikita Mirzani. Dalam unggahannya tersebut, Nikita Mirzani membagikan potongan video program TV yang dibawakan Najwa Shihab yang membahas seputar kejanggalan anggaran Pemprov DKI Jakarta mencapai 89 triliun rupiah. Nikita juga menyinggung perihal anggaran Formula E yang mencapai hingga 650 miliar rupiah sepanjang pandemi COVID-19. Kalau mau speak up kasus begini Mbak Najwa, yang jelas-jelas merugikan negara, katanya lagi. Unggahan Nikita Mirzani tersebut justru membuat geram netizen. Tak sedikit dari mereka yang meminta Nikita untuk berhenti membuat gaduh di media sosial. Enggak usah sok-sokan membahas Mbak Nana Woy, ungkap akun @anes*******. Kalau enggak laku jadi artis ya begini, ujar @bay*******. Nikita Mirzani sindir Najwa Shihab hingga seret Anies Baswedan. Netizen geram, gak usah sok, gak laku jadi artis ya begini. Aktris cantik Nikita Mirzani kembali membuat kontroversi